Selamat pagi semuanya, happy Sunday, oke? Happy Sunday, sorry, happy weekend ya. Nah, jadi hari ini adalah closing monthly ya, tepat di tanggal 1 Juni, atau kita pembukaan candle baru, candle bulanan baru. Dan kita menyaksikan hari ini market begitu begitu brutal. Tadi malam ya, lebih tepatnya. Tadi malam itu aku udah cuan lumayan tapi nggak aku TP ya. Karena apa? Karena aku berharap ini udah ada bull diff tadi malam ya, dan ekspektasi adalah dia akan ya minimal ke retest ke liquidity dulu baru aku TP. Namun ternyata tiba-tiba bad news masuk, yaitu adalah exchange Jepang di Bitcoin, namanya, nama marketnya ini kena hack ya. Bitcoinnya tuh kena hack senilai 305 juta dolar ya. 305 juta dolar. Nah, kalau kita lihat ini 305 juta atau 300 juta dolar itu gede banget ya, sekelas exchange lokal kayak gitu. Kalau di Binance mungkin menurut kita nggak ada apa-apanya, tapi kalau misalnya exchange lokal ya, baik di Indonesia, Jepang ataupun negara bagaimanapun, itu 300 juta dolar itu gede gitu ya. Nah, jadi tapi untungnya di sini mereka tuh mau tanggung jawab, guys. Yang udah kena hack itu mereka, kliennya itu dapat tanggung jawab gitu ya. Bentar, ini dia. DMM Bitcoin mengumumkan bahwa pengguna tidak akan menjadi korban dan akan menanggung semua kerugian. Jadi yang kena hack mereka, data user dan dana user itu dijamin aman, dan ruginya nanti semua ditanggung sama perusahaan. Ini baru Jepang bertanggung jawab. Kalau di Indonesia ya lempar batu sembunyi tangan ya. Nah, jadi ini sebenarnya kita udah prediksikan dari 31 Maret dari bandar kita ya. Narasi terakhir untuk bull run kuartal 2 nih, narasi terakhir kuartal 2, dan ini tanggalnya kok bisa ngepas banget sama 1 Juni gitu, atau bulan Juni. Karena bulan Juni itu kan akhir ya, akhir kuartal kedua ya. Untuk bull run kuartal 2 pertengahan. Tapi ini sebenarnya udah akhir ya. Sampai Q3 2024. Jadi artinya masih akan ada gitu ya. Narasinya adalah cyber security, identity, and private security. Kenapa harus ada ketiga hal tersebut? Karena itu adalah gorengan ketika suatu market itu kena hack. Karena butuhlah project yang namanya keamanan. Crypto ini kan decentralized. Mau lapor ke polisi, mau lapor ke siapapun, bodo amat. Kenapa? Karena tidak ada bukti hukumnya, tidak ada backup hukumnya. Untuk apa dilaporin gitu kan? Pencucian uang lah, penggelapan dana, itu nggak bisa dilaporin kalau based on crypto, karena dasarnya adalah decentralized gitu ya. Artinya tidak ada pihak manapun yang berhak mengatur, ya kita sendiri yang mengaturnya karena decentralized gitu ya. Nah, ini story permulaannya sebenarnya udah lengkap dikasih ya, cuman mungkin ada beberapa yang keliru. Nah, kabarnya akan ada salah satu exchange ya, dirahasiakan nih ya, salah satu exchange-nya dirahasiakan. Nah, jadi dari sini sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan ini sengaja ya, atau main-main hanya untuk goreng narasi, atau memang beneran gitu kan. Kalau sengaja itu kan mungkin artinya ada orang dalam, karena story-nya ini udah ada gitu. Jadi ibaratnya kita nih udah buat nih set list nih, list to do. Misalnya hari ini jam 7 pagi bangun ya, jam 8 trading misalnya, jam 12 makan siang gitu kan. Nah, kemudian jam 7 malam ngonten misalnya. Nah, kita tuh udah tahu apa yang mau kita lakuin gitu dari jauh hari gitu. Dan kita lakuin pas persis gitu. Dan ini, wah, ini gokil sih. Apakah ini memang sengaja atau memang orang dalam, ya aku nggak tahu ya. Nah, akan tumbang. Nah, ini tanda kutip nih, akan tumbangnya ini karena dana fund kena hack. Nggak semua. Ya memang nggak semua kena hack. Nah, kemudian akan tumbang. Nah, akan tumbangnya kayaknya miss ya. Dan maraknya pencucian uang oleh identitas dan walletnya ketahuan gitu kan. Maka muncul tiga narasi ini secara bersamaan. Atau ini akan ada narasi baru lagi, yaitu adalah pencucian uang atau money laundry, yang mana wallet si hackernya ini ketahuan gitu ya. Lalu muncullah tiga narasi koin secara bersamaan. Koin bidikan kita itu sebenarnya udah aku rekomendasikan sekitar 5 koin, tapi menurut aku sih 4 aja, dan ujung-ujungnya aku cuma ambil 3 gitu, dan sekarang masih di hold kayak gitu ya. Nah, jadi ya kalau kita lihat price action daripada Bitcoin itu langsung drop parah ya. Tapi dia masih respect sama demand-nya ya. Nah, ini kita cek. Di sini ada demand 1 jam. Ini demand 1 jam. Oke. Kemudian ini demand 1 jam. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, oke, masih oke
ya. Dan ini sebenarnya ini range-nya ya mulai dari kayak kemarin-kemarin aja gitu kan, balik 66, 67, balik lagi 68, terjun lagi. Ya gitu-gitu aja, copi aja dari kemarin gitu. Apakah setelah naratif yang ini, yang cyber security dan hack ini marketnya akan mulai bergejolak lagi? Kenapa? Karena udah ada basis keamanan di dalam dunia decentralized kayak gitu, ya. Tapi so far sih ya ini plan aku saat ini guys. Jadi masih akan ada kemungkinan ya. Ini menurut aku aja. Masih akan ada kemungkinan kita akan koreksi sekali lagi koreksi sekali lagi. Kemudian kita baru merasakan pump lagi nih, ya. Nah, karena ini kan dari market structure ini kan oke gitu ya. Kenapa oke? Karena si area-area Fibonacci-nya ini nahan, ya. Kalau kita lihat di sini juga dia si BTC nih berhasil nahan, ya kan? Salah terbalik guys. BTC ini berhasil nahan juga kalau kalian perhatikan, ya. Nah, dia berhasil nahan, Fibonya respect, supportnya respect, meskipun tadi malam sedikit jebol, wajar aja, itu adalah bad news dan fear kayak gitu, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini BTC-nya masih ya aman-aman aja gitu sebenarnya. Cuman yang menjadi bermasalah kita kan altcoin-nya kok scam bang gitu, ya. Nah, cuman satu doang sih yang aku beli kemarin, LDO ini udah breakout, udah terbang jauh juga lumayan. Nah, udah cakep guys ya. LDO doang nih ya. Nah, yang lain gimana bang? Yang lain nanti aja, tunggu dulu gitu. Cuman ya aku mau bilang aja, ini hanyalah alat untuk menggoreng narasi. Dan kalian tahu CTK kemarin sempat ngepam sekitar 150% ya. Kalian lihat nih CTK nih, ya, CTK nih, CTK. Bentar kita reload dulu. Nah, CTK sempat ngepam kemarin 150%, ya. Kemudian turun lagi nih, lumayan juga dalam juga turunnya ini. Kenapa CTK ini ngepam? Ini menandakan udah ada institusi-institusi tertentu yang tahu terhadap newsnya kayak gitu, dan tahu next naratifnya ini apa sih gitu kan. Karena nggak mungkin satu koin sehari bisa ngepam satu tiang 100%. Ibarat sekali baru kita beli nih 10 juta nih, tiba-tiba langsung 20 juta duit kita gitu, ya. Nah, jadi ini narasinya udah kebaca untuk berbagai pihak, dan aku yakin sih ini hanya drama-drama aja sebenarnya, ya. Karena udah digambar nih, ya. Kita udah tahu nih apa yang akan terjadi, maksudnya. Ada exchange kena hack, ada pencucian uang, segala macam itu udah kebaca. Jadi ini mereka udah buat plan, udah buat list, mereka tinggal eksekusi kayak gitu, ya. Nah, jadi weekend ini ya menurut aku sih lebih prefer ke mencari altcoin recovery sih, ya. Soalnya BTC Dom kalau nggak salah tadi malam itu lumayan oke ya, lumayan turun, dan ini adalah best momentum sebenarnya untuk masuk di market, tapi tidak bisa karena Bitcoin. Nah, ini tadi malam udah turun ya, udah sampai ke target aku nih ya, BTC Dom. Coba kita cek guys, BTC Dom. Nah, aku prediksi kayak gini ya, Fibo 0,5 pas hit ke Fibo 0,5 tadi malam ya, sempat jebol mau ke 0,6 and then langsung rejection dan memantul. Ya, itu wajar nggak bang? Wajar aja ya. Kenapa? Ya karena itu namanya market, ada naik ada turunnya, oke. Tapi ya so far tinggal kalian pilih-pilih aja. What is next? Apa namanya? Koin ini ya, koin apa namanya? Koin private security, cyber security and identity, ya. Karena itu akan menjadi salah satu one of narration incoming kayak gitu. Ingat, play the narrative. Kalau kalian mau growth-nya lumayan, ya ingat aja, play the narrative, follow the narrative, and see you in the next video. Bye bye.